Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cuci Evilusiani. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang diagram blok dan sudah sampai pada rules yang pertama. Ya, tentang mixing point, di mana pada mixing point biasanya itu digunakan ketika ada penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu kan ya? Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan rules yang nomor 2, yaitu Associative and Commutative Properties. Di mana pada rules yang nomor 2 di sini jika ada blok diagram yang disajikan dalam bentuk kotak. Ya, misal pada kasus A di sini ada XS masuk ke dalam G1S, kotak G1S, kemudian masuk lagi ke dalam kotak kedua yaitu G2S, keluarannya adalah YS. Bagaimana cara menuliskan hubungan antara output YS terhadap XS? Nah, di sini kita tuliskan bahwa G1S dan G2S di sini adalah perkalian. Kalau di sini simbolnya adalah kotak, ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa YS di sini sama dengan G1S kali G2S kali inputnya XS. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau kotak itu adalah untuk perkalian, kalau bulat itu untuk penjumlahan atau pengurangan, yaitu yang disebut dengan mixing point pada rules yang pertama kemarin, ya. Kemudian sesuai dengan sifat dari perkalian, jadi kotak di sini bisa kita bolak-balik. Bolak-balik dalam artian kita bisa menuliskan G1 terlebih dahulu atau kita menuliskannya dalam bentuk G2. Jadi, kalau yang di kasus B, di sini G2S dulu, baru G1S. Sehingga kita menuliskan YS-nya adalah G2S kali G1S kali inputnya XS. Atau kita juga bisa menggabungkan. Jadi, antara G1 dan G2S kita gabung menjadi satu kotak. Satu kotak yang biasanya kita sebut dan ditulis di dalamnya itu adalah G1S kali G2S. Atau boleh juga G2S kali G1S, ya, dimana yang inputnya tetap XS dan outputnya adalah YS. Sehingga di sini kita bisa tuliskan dari ketiga kasus di sini A, B, dan C bahwa YS itu sama dengan G1S kali G2S kali XS. Ingat, untuk output itu YS ya sama dengan input. Jadi selalu output sama dengan yang terakhir itu adalah input. Jadi yang ditulis yang di awal-awal di sini adalah yang sebelum inputnya, ya. Di sini YS sama dengan G1S kali G2S baru XS. Ya. Bisa juga sebenarnya ditulis XS kali G1S kali G2S, tapi biasanya yang umum ditulis XS-nya, inputnya itu ditulis di terakhir, ya, di belakang. Atau di sini G1 dan G2-nya bisa dibalik, yaitu G2S kali G1S kali XS. Seperti itu. Paham ya untuk yang rules nomor 2? Nah, sekarang kita lanjutkan ke rules nomor 3, di mana untuk rules nomor 3 di sini adalah distributive property. Penggabungan antara mixing point dengan rules yang nomor 2. Jadi, lingkaran bulat yang untuk mixing point di situ digabung dengan yang kotak, ya. Jadi misal di sini ada di kasus A mixing point dan ada kotak. Di dalam mixing point yang masuk ke dalam mixing point di sini ada X1S tandanya positif, kemudian ada X2S tandanya negatif. Keluaran dari mixing point di sini akan masuk ke dalam kotak, yaitu G1S, sehingga keluar YS. Berarti YS-nya sama dengan berapa? Nah, disesuaikan. Berarti di sini sesuai sifatnya untuk mixing point kemarin, yaitu X1S karena positif dikurangi X2S karena negatif X2-nya. Baru ini semua X1S kan keluar dari mixing point. Berarti X1S dikurangi X2S yang keluarannya dari mixing point di sini, baru itu semua dikalikan dengan G1S. Bukan ya, jadi yang dikalikan dengan G1S bukan hanya X1S atau X2S saja, tapi semuanya antara X1S dan X2S. Oke.
Nah, gambar di sini itu bisa juga kita tuliskan dengan bentuk lain. Jadi di sini kan X1S kali X1S minus X2S kali G1S. Kalau kita jabarkan lagi, kita bisa menuliskan ini adalah G1S kali X1S dikurangi G1S kali X2S. Jadi bisa kita gambarkan seperti di nomor B. Di mana untuk di nomor B di sini X1S masuk ke dalam kotak, kotaknya itu adalah G1S, berarti perkalian. Dijumlahkan dengan masuk ke dalam mixing point dengan X2S kali G1S, di mana tandanya negatif. Keluarannya adalah YS, sehingga untuk yang B bisa dituliskan YS sama dengan G1S kali X1S dikurangi dengan G1S kali X2S, ya. Jadi sama saja sebenarnya untuk A atau B. Yang membedakan di sini ketika kita menggunakan yang A, mixing point dulu baru kotak. Mixing pointnya di sini ada X1S dan X2S, kemudian kotaknya G1S. Tapi kalau misalkan menggunakan yang B, kotaknya ada 2, tapi isinya tetap sama-sama G1S, ya. Baru masuk ke mixing point. Kemudian di sini untuk nomor 3 berarti bisa kita simpulkan YS sama dengan X1S minus X2S kali G1S, bisa dijabarkan menjadi G1S kali X1S minus G1S kali X2S. Paham ya? Untuk yang rules nomor 3 distributive property di sini jadi merupakan gabungan antara mixing point dengan yang kotak, yang rules nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rules nomor 4, yaitu blocks in parallel. Di mana untuk sistem paralel seperti nomor 4 di sini, misal ada XS. XS-nya di sini tidak hanya masuk ke dalam satu jalur, tapi XS-nya dicabang ke jalur yang kedua, yang di bawahnya. Jadi di sini XS masuk ke G1S, berarti dia apa kan? Dikalikan, berarti yang keluar dari G1S di sini apa? XS kali G1S masuk ke dalam mixing point. Kemudian yang ke bawah apa? Di sini yang ke bawah berarti hanya XS. Ini adalah XS dikalikan dengan G2S karena di sini kotak. Berarti keluarannya di sini apa? XS kali G2S. Sama tandanya positif, makanya keluar YS. Sehingga YS bisa kita tuliskan XS kali GS, keluarannya dari sini ditambah dengan yang keluar ke sini apa? XS kali G2S, ya. Karena sama-sama ada XS, maka XS-nya bisa kita kelompokkan, yaitu bisa kita keluarkan dari dalam kurung, sehingga yang ada dalam kurung hanya G1S ditambah dengan G2S, itu adalah YS, ya. Maka persamaan ini pun juga bisa kita tuliskan atau kita gambarkan dalam satu blok diagram saja, ya. Yang masuk itu adalah XS, keluarannya adalah YS, tetapi yang ada di dalam di sini apa? Ingat, di sini ada mixing point, yaitu G1 dan G2 yang dijumlahkan. Sehingga bisa kita tulis YS sama dengan G1S ditambah G2S kali XS. Ya, input selalu ada di belakang. Jadi untuk yang nomor 4 di sini, untuk rules nomor 4 bisa kita tuliskan YS sama dengan XS kali G1S plus G2S, atau sama dengan G1S plus G2S kali XS. Jadi XS-nya ada di belakang. Oke. Kita lanjutkan untuk yang nomor 5, feedback loop. Feedback loop di sini ada yang positive feedback loop dan ada yang negative feedback loop. Untuk yang positive feedback loop, gambarnya seperti ini. Di sini ada kata feedback ya. Berarti feedback yang kembali itu siapa? Keluarannya, outputnya itu akan dikembalikan ke depan. Ya, makanya dikatakan feedback. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kok hampir sama dengan yang nomor 4 ya. Kalau yang nomor 4 tadi, yang dicabang itu yang siapa? Inputnya. Ya, inputnya dicabang.
Tapi kalau feedback loop untuk yang positif, di sini yang dicabang adalah outputnya. Jadi yang dicabang ke sini itu adalah output. Siapa? YS. Ya. Nah, kalau ada seperti ini, gambar seperti ini, ada XS masuk ke dalam mixing point dalam tanda positif, kemudian hasil keluaran yang dari G2S di sini juga masuk ke dalam mixing point, tandanya juga positif, kemudian dikalikan dengan G1, baru keluar YS. Bagaimana hubungan antara YS terhadap XS? Nah, kita bisa menggambarkannya di mana di sini. Yang keluar di sini siapa? YS, ya, karena yang dicabang itu adalah YS-nya. Jadi di sini, bukan G2S tapi YS, ya. Di sini YS kemudian dikalikan dengan G2S, maka yang keluar di sini adalah G2S kali YS. Ingat, kalau kotak berarti perkalian. Jadi yang di sini bukan G2S ya, tapi YS. Oke. Kemudian G2S YS di sini masuk ke dalam mixing point. Masuk ke dalam mixing point, di mana di dalam mixing point di sini dijumlahkan dengan XS. Baru setelah itu hasil keluaran dari mixing point itu apa berarti? Ya, XS ditambah G2S kali YS. Baru dikalikan dengan G1S. Dari G1S di sini keluarannya adalah YS. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. YS sama dengan G1S dikali dengan yang keluarannya dari mixing point apa? XS ditambah dengan G2SYS. Sehingga kita bisa jabarkan di sini. G1S kali XS, G1S kali G2S kali YS. Ya. Yang sama-sama ada YS-nya kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan berarti menjadi YS, karena di sini positif, pindah ruas ke kiri berarti menjadi negatif, ya. Negatif G1S kali G2S kali YS sama dengan yang kanan sisa apa? G1S XS. Seperti ini ya. Maka YS di sini kita kelompokkan menjadi YS-nya keluar dari tanda kurung, sehingga di sini tinggal 1 minus G1S kali G2S sama dengan G1S XS. Sehingga kalau kita menanyakan YS-nya sama dengan apa? YS sama dengan G1S dibagi dengan 1 minus G1S kali G2S. Semuanya dikalikan dengan XS. Jadi hubungan antara output terhadap input seperti ini. Untuk positif feedback loop. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan negatif feedback loop? Oh ya, sebelum ke negatif feedback loop, persamaan untuk yang positif feedback loop, kita bisa juga menggambarkannya dalam satu blok diagram. Kalau sudah seperti ini, jadi yang di dalam itu adalah G1S per 1 minus G2S, yang masuk adalah XS, yang keluar adalah YS. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan negatif feedback? Negatif feedback hampir sama dengan positif feedback loop. Yang membedakan apa? Kalau kalian perhatikan di sini, apa yang membedakan? Ya, positif feedback yang dikembalikan itu tandanya positif. Tetapi kalau negatif feedback berarti yang dikembalikan ini tandanya negatif. Sehingga penurunan persamaannya hampir sama dengan positif feedback, hanya akan berbeda tanda. Nah, silakan kalian cari sendiri bagaimana YS terhadap XS-nya untuk negatif feedback loop. Oke? Mengerti ya sampai sini? Semoga bisa dipahami, semoga bisa lebih mengerti lagi bagaimana rules dari diagram blok, sehingga nanti untuk di latihan soal bisa kita pelajari bersama bagaimana penyelesaian antara outputnya terhadap inputnya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.